Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kenalin, aku Harika Rizky Putri dari Arsitektur Universitas Budi Luhur. Di video kali ini aku mau ngajak kalian buat jelajah arsitektur nih. Tapi sebelum aku ngajak kalian untuk jelajah, aku mau memperkenalkan dua teman aku, yaitu ada Septian Anang Sutrisna dan Muhammad Resya Takaria. Karena kalian udah kenal sama anggota kelompokku, jadi langsung aja ya kita ke videonya. Jadi pertama-tama aku mau jelasin dulu nih soal teori yang akan dibawakan kali ini. Jadi teori yang akan kita bahas itu adalah teori ruang. Ngomong-ngomong soal teori ruang, sebenarnya memiliki arti serta isi yang berbeda-beda di tiap bidang keilmuannya. Seperti pada ilmu matematika, ruang diartikan sebagai suatu yang dapat diukur dengan 3 dimensi jarak, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Dan dalam dunia arsitektur pun definisi ruang mengalami banyak perkembangan. Untuk memahami definisi ruang dalam dunia arsitektur, kali ini kita mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendapat para arsitektur kemuka dunia mengenai definisi ruang. Dan akan dilanjutkan oleh Anang. Oke, terima kasih Harika. Jadi kali ini saya akan membacakan definisi ruang berdasarkan pendapat 3 arsitek terkenal di dunia, yaitu Le Corbusier, Mies van der Rohe, dan Frank Lloyd Wright. Mulai yang pertama dari Le Corbusier. Dia mengatakan bahwa ruang tercipta haruslah seefisien mungkin sesuai dengan kaidah industri. Mengapa? Karena ruang adalah mesin untuk ditinggali atau ditempati. Keindahan diperoleh dari purism, kemurnian, di mana bentuk-bentuk yang digunakan adalah bentuk yang halus dan sederhana. Selanjutnya yang kedua adalah dari Mies van der Rohe. Ruang haruslah sederhana dan apa adanya. Karena dari situlah estetika berasal. Fleksibel adalah nilai tambah tersendiri bagi sebuah ruang yang dapat memberikan kesan dinamis dan adaptif. Secara struktural, ruang harus terpisah dalam antara kolom dan dindingnya, skin and bones. Dan yang terakhir, menurut Frank Lloyd Wright, dia berpendapat bahwa ruang terbentuk karena interaksinya dengan lingkungan alam. Bagaimana lingkungan binaan merespon faktor-faktor alam atau mengambil filosofi kesederhanaan dan kesempurnaan dari alam. Nah, dari ketiga pendapat yang tadi, kita dapat ambil kesimpulan bahwa terdapat 3 pernyataan penting mengenai ruang berdasarkan ketiga ahli di bidang arsitektur tersebut, yaitu kesederhanaan, interaksinya dengan alam, dan tempat untuk ditinggali, dan akan dijelaskan oleh Rais. Oke, terima kasih Anang. Jadi di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang 3 pernyataan dari para ahli tersebut yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Anang. Yang pertama adalah kesederhanaan. Jadi kesederhanaan di sini didefinisikan sebagai di mana sebuah ruang tercipta disertakan dengan unsur fleksibilitas dan juga simplicity. Karena pada dasarnya ruang menjadi tempat bagi setiap makhluk hidup untuk berinteraksi dan juga tempat bagi seluruh makhluk hidup untuk tinggal. Oleh karena itu, ruang di sini harus tercipta untuk mempermudah interaksi antar makhluk hidup tersebut. Yang kedua adalah interaksi dengan alam. Jadi di sini bisa kita artikan bahwa ruang tercipta sebenarnya berdasarkan alam dan juga tercipta dari alam. Jadi untuk memahami konsepsi ini sebenarnya kita harus kembali ke masa prasejarah dahulu, di mana manusia masih berpindah-pindah tempat tinggal, yang artinya dia tidak memiliki tempat tinggal secara permanen. Jadi pada saat tersebut manusia hidup di dalam sebuah gua ataupun di dalam tumpukan batu, yang tumpukan batu dan juga gua tersebut tercipta karena alam dan tercipta berdasarkan alam, karena memang hal-hal tersebut tercipta secara natural oleh kondisi alam, dan inilah yang disebut dengan interaksi dengan alam. Yang kemudian walaupun di zaman modern ini manusia sudah menggunakan bangunan permanen untuk tempat tinggal ya, sebenarnya tetap konsepsi berdasarkan alam dan juga dari alam itu masih berlaku di saat ini. Yaitu dimana kalau kita lihat bangunan-bangunan yang kita pakai sekarang saat ini, pada dasarnya juga material-material yang digunakan adalah material-material yang memang berbahan dasar dari alam gitu. Seperti halnya batako, bata merah, kayu. Bahkan kayu itu merupakan material yang sangat penting dalam proses pembangunan rumah ataupun
pemilihan material bagi rumah atau bangunan lainnya. Dan yang terakhir adalah ruang sebagai tempat untuk ditinggali. Jadi memang pada dasarnya ruang itu tercipta bagi makhluk hidup untuk tinggal dan juga untuk berinteraksi di dalam sebuah ruang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, definisi ruang dalam dunia arsitektur adalah tempat yang terbentuk dan tercipta melalui sebuah proses dan dibagi menjadi tempat-tempat lainnya yang lebih kecil atau yang disebut dengan ruangan. Yang dimana ruang tersebut menjadi sebuah tempat tinggal dan juga tempat berinteraksi sesama makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur pembentuk ruang yang akan dilanjutkan oleh Anang. Oke, jadi secara sederhananya, ruang terbentuk melalui dua elemen, yaitu elemen vertikal dan elemen horizontal. Berdasarkan tempatnya, elemen horizontal dibagi menjadi dua, yaitu elemen horizontal atas dan elemen horizontal bawah. Untuk elemen horizontal atas, sederhananya ia adalah sebuah langit-langit atau umumnya pada ruangan di rumah kita, berupa sebuah plafon. Untuk permainan variasi dapat dilakukan dengan memberikan perbedaan pada pola, bentuk, warna, material, sampai tekstur. Kemudian elemen horizontal bawah yang merupakan elemen pembentuk ruang karena adanya perbedaan warna, bentuk, pola, maupun tekstur pada permukaan dasar dari ruang. Sebagai contohnya adalah sebuah lantai pada kamar kita. Dan yang terakhir adalah elemen vertikal. Elemen vertikal ini adalah berupa tembok yang memberikan pembatas antara suatu ruangan dengan ruangan yang lainnya. Elemen vertikal ini biasanya menjadi tempat diletakkannya akses bagi manusia untuk memasuki atau keluar dari ruang tersebut menggunakan pintu. Selain itu juga menjadi tempat untuk meletakkan jendela sebagai tempat masuknya cahaya dan udara dari luar ruangan. Nah, itu dia unsur-unsur yang membentuk suatu ruangan. Jadi, setelah semua penjelasan tadi, kita udah kenal banget gak sih soal teori ruang ini? Selanjutnya, kita bakal nunjukin jenis-jenis ruang yang terbentuk dari elemen vertikal dan elemen horizontal. Contoh yang kita ambil ini sih ada Ion Mall di BSD City yang akan dibawakan oleh Risha. Jadi ini merupakan contoh pertama dari terbentuknya ruang berdasarkan bidang dasar. Pada contoh kali ini, ruang terbentuk karena adanya bidang dasar yang dinaikkan. Sehingga ruang di sini terbentuk karena adanya perbedaan ketinggian antara satu bidang dasar dengan bidang dasar di sekitar. Sehingga terbentuklah suatu ruang yang berbeda. Untuk contoh kedua ini adalah ruang yang terbentuk karena suatu elemen vertikal. Elemen vertikal yang dimaksud dalam contoh ini adalah kolom atau pilar besar yang mengelilingi sebuah bidang di tengahnya, sehingga menciptakan ruang di tengah pilar-pilar yang melingkar tersebut. Selain itu, pada contoh ini juga terdapat contoh ruang yang terbentuk karena bidang dasar horizontal. Di sini kita bisa melihat bahwa karpet biru yang dibuat membulat ini mempertegas keberadaan ruang yang berbeda dengan sekitarnya, yang telah terbentuk dari pilar-pilar tersebut. Untuk contoh yang ketiga ini adalah contoh ruang yang terbentuk karena adanya bidang vertikal yang tersusun seperti huruf L. Bidang vertikal ini membentuk ruang di dalam sudutnya. Dengan perbedaan warna, bentuk, atau pola pada bidang vertikal tersebut, mempertegas keberadaan ruang yang terbentuk di dalamnya.
contoh yang terakhir ini adalah contoh ruang yang terbentuk karena bidang-bidang yang sejajar dan saling berhadapan. Di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwa terdapat dua bidang yang saling berhadapan, yaitu antara railing di sisi kanan dan dengan bidang vertikal yang merupakan fasad dari ruko-ruko di sisi kiri. Sehingga menyisakan space di antara keduanya, yang dimana space tersebut merupakan ruang yang terbentuk karena bidang sejajar yang saling berhadapan. Oke, jadi sekian video kami kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga pesan yang kami sampaikan pada video ini dapat tersampaikan. Akhir kata, have a nice day and goodbye.